Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memenuhi tugas ujian praktek pelajaran Kitab Kuning yang dikaji di Madrasah Aliyah Galunggung, yaitu Kitab Kifayatul Azkiyah, mempelajari di bidang ilmu tasawuf. Saya Agung Anggani dari kelas 12 IPS. Di sini saya insya Allah akan memenuhi salah satu tugas, yaitu membaca lughoh dan menjelaskan dari apa yang saya lughoh. Bismillahirrahmanirrahim. Utlub mataba bin nadamati muqli'an wa bi'azmi tarki dzambi fi mastaqbala wa bara'atin min kulli haqqil adami wali hadhil arkani far'a wa kamula. Utlub kudu nyupri anjeun mataban kana pertaubatan binadamati kalawan nalangsa muklian bari ningalkeun itu dosa. Wabi azmi tarki dzambi sareng kalawan ngamaksud ninggalkeun dosa fima dina waktu istaqbala anu bakal sumping itu emak. Wa bara'atin sareng kalawan lulubaran mingkuli hakil adami tina masing-masing hak bangsa Adam. Wali hadhihi sareng kana ieu perkara wali hadhil arkani sareng kana ieu pirang-pirang rukun faro'a kudu ngajaga anjeun wa kamula sareng kudu nyampurnakeun anjeun. Hadirin rahimakumullah, Bapak, teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Dari bait barusan yang saya lughoh itu dalam rangkaian taubat. Sebagai pembuka bahwa kita selaku umat manusia yang Allah ciptakan sebagai seorang hamba dengan berkewajiban untuk mengabdi, melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebuah tuntutan bagi kita. Tentu karena kita seorang manusia, sedangkan manusia kata Nabi al-insanu mahalul khoto wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa, itu terkadang. Maka untuk mengantisipasi, untuk mengganti semuanya itu, jadi ketika kita lupa, ketika kita khilaf akan larangan Allah,
Nah, maka salah satu antisipasi atau alternatifnya yaitu dengan cara bertaubat. Itu. Secara bahasa, taubah itu bisa dikatakan aruju atau kembali. Maksudnya apa? Maksudnya kita kembali dari kehilapan kita, dari kesalahan kita menuju kebenaran, menuju kita yang sadar akan kebenaran. Gitu. Tentu dalam bertaubat juga ada jaminan dari Allah. At-taibu minadzambi kamala dzanbala. Barang siapa yang bertobat, maka seakan-akan hamba tersebut tidak mempunyai dosa sama sekali. Kemudian janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya Allah akan mengabulkannya atau mengijabahnya. Dan itu Allah katakan, maka Allah tidak mungkin untuk berbohong. Kemudian bertanya seorang siswa, Pak Guru, gimana saya bertobat? Saya sudah berhenti berbuat dosa, berbuat maksiat. Kemudian saya ingin ini, ingin itu, dan saya sudah berdoa kok belum diijabah juga. Nah, yang saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu tentang syarat-syarat atau yang menjadi rukun diterimanya, diijabahnya tobat kita, gitu ya. Hadirin yang berbahagia, dalam bait tersebut kita selaku salik ya, yang sedang berusaha untuk menjadi waliullah atau kekasih Allah, maka kita harus senantiasa bertobat. Nah, di sini musonib mengatakan bihadainil baitaini, dalam dua bait ini atau dalam dua bait tersebut itu menjelaskan bahwa tobat itu tidak sah atau tidak akan diterima kecuali dengan yang ada di bait tersebut. Ya, mana saja sih yang ada dalam bait tersebut? Nih, kita sama-sama simak. Yang pertama yaitu anadamu, yaitu merasa bersedih, menyesali akan perbuatan yang telah dilakukan atau dilaksanakan. Di sini juga alama hasola minhu manik tarofa zambi. Ya, jadi menyesali akan perbuatan yang orang itu telah perbuat, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua wal azmu ala ya'udalahu limislihi. Yang kedua yang menjadi sah taubat ya, yaitu an-nadam. Al-azmu, yaitu komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Contoh, ketika kita berbuat kesalahan, kita bertobat, maka kita harus betul-betul komitmen, harus betul-betul berjanji kepada diri sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Yang ketiga yaitu al-iqla minadz dzambi. Nah, jadi kita meninggalkan semua perbuatan yang telah kita lakukan. Mencopot ya, kalau bahasa Sundanya sih ngalaan gitu. Jadi contoh, kita sedang profesi kita itu seorang penjahat atau seorang perampok. Bagaimana kita tobat? Ya, berhenti dari merampok. Nah, seperti itu. Terus wal bara'atu min jami'i hukukil adami. Yang terakhir yaitu ada islah atau istihlal istirdo. Hubungannya vertikal
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengucapkan istighfar. Kalau hubungannya horizontal, sesama manusia, hablum minanas, nah maka harus islah. Dengan cara apa? Meminta maaf. Kalaukah ada barang yang kita makan, maka kita meminta ridho, meminta halal kepada orang yang hartanya atau barangnya kita makan. Seperti itu. Atau ucapan kita melukai orang lain, kita harus bagaimana? Meminta maaf akan ucapan kita yang telah melukainya. Seperti itu. Selanjutnya, dan di sini dikatakan juga ada ciri-ciri taubat yang sah. Ya, apa saja sih yang menjadi ciri-ciri bahwa taubat ini diterima oleh Allah? Nah, yang pertama yaitu anadamu, kita menyesali. Yang kedua yaitu rokotul kolbi, ngelekat terenyuh, hati kita terenyuh. Ya Allah, aku ini hamba yang sangat buruk sekali, hamba yang sangat pokoknya hati kita terenyuh bahwa kita itu sangatlah rendah, kita itu sangatlah kotor akan perbuatan kita. Nah, seperti itu. Rokotul kolbi, hati kita terenyuh, merasa bersalah sekali atas perbuatan kita. Yang terakhir yaitu wa'azarati dam'i, yaitu wa'azarati dam'i, meneteskan air mata. Air mata yang insya Allah akan menjadi saksi ketika hati kita betul-betul merenyuh, ketika diri kita betul-betul menyesali, kemudian dibuktikan dengan menetesnya air mata, insya Allah itu menjadi pertanda bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.